wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan, juga serta nikmat waktu luang sehingga kita bisa melaksanakan salat berjamaah, salat zuhur secara berjamaah. Para jamaah rahimakumullah, melanjutkan kembali tentang pembacaan hadis berserta penjelasannya dari kitab Hadis Arba'in An-Nawawi, yang mana pada kesempatan siang hari ini telah memasuki ke hadis yang ke-20. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amrin al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasi min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian terdahulu yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Para jamaah salat zuhur rahimakumullah, malu adalah salah satu sifat terpuji yang dicontohkan, yang diteladankan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang muslim memiliki sifat malu dalam dirinya, niscaya ia akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang hina, perbuatan-perbuatan yang buruk, serta perbuatan-perbuatan yang fasik. Bahasanya salah satu contohnya adalah ketika kita memiliki sifat malu, maka kita tidak akan dengan mudahnya membuka aurat kita di depan umum. Kemudian dengan adanya sifat malu, kita tidak akan dengan mudah atau bermudah-mudahan dalam meminta sesuatu kepada orang lain. Maka sifat malu inilah yang harusnya menjadi sifat yang senantiasa melekat kepada diri seorang muslim. Para jamaah rahimakumullah, maka di dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW tadi bersabda bahwa jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Maka di sini artinya bukan berarti Rasulullah SAW menyuruh kita berbuat untuk seenaknya. Akan tetapi Rasulullah SAW mengancam kita
atas dasar jika kita tidak malu, maka di situ terdapat perkara-perkara yang buruk yang akan kita dapatkan. Maka dengan senantiasa menjaga sifat malu ini, maka kita akan terhindar dari sifat-sifat yang menghinakan diri kita. Maka kemudian sifat malu inilah juga merupakan salah satu dari cabang keimanan. Jadi orang beriman haruslah memiliki sifat malu dalam dirinya, yaitu malu untuk berbuat sebuah kehinaan, malu untuk berbuat maksiat kepada Allah, malu ketika meminta-minta kepada orang lain, malu ketika menghinakan dirinya di hadapan orang lain. Maka para jamaah rahimakumullah, disebutkan juga di hadis yang lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji sifat malu yang dimiliki seseorang. Innallaha azza wa jalla hayyin sitirun yuhibbul haya wa sutra fa idza tasala ahadukum falyastatir. Sesungguhnya Allah itu maha malu dan maha menutupi. Allah cinta kepada sifat malu dan tertutup. Maka jika salah seorang di antara kalian itu mandi, maka hendaklah ia menutupi diri. Hadis riwayat Abu Daud. Maka dengan senantiasa kita menjaga sifat malu dalam diri kita, malu untuk berbuat maksiat, malu untuk berbuat yang hina, maka niscaya kita akan senantiasa mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan para manusia, serta kita akan senantiasa menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.